Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah pada kesempatan hari ini mendapatkan nikmat iman dan Islam, mendapatkan nikmat kesehatan, dan alhamdulillah kita senantiasa istiqomah untuk senantiasa melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Salat serta salam marilah kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita atas rahmat dan karunia Allah kita alhamdulillah senantiasa terus istiqomah untuk senantiasa hadir, dan alhamdulillah Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dan keluarga kita senantiasa oleh Allah diberikan keberkahan dan mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, ada ungkapan baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Akan tetapi filosofi ini belum tentu bahwa ungkapan ini dirasakan oleh semua yang sudah berkeluarga, semua yang sudah punya tempat tinggal, semua yang sudah punya rumah. Ketika kita dulu berpikir ingin mempunyai rumah sendiri, tentu rumah ini pingin adalah bagian dari tempat yang nyaman untuk kita, untuk tempat tinggal kita, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga. Namun demikian seringkali ada juga orang-orang yang justru nggak betah di rumah. Kenapa? Karena bisa jadi di rumah banyak permasalahan yang membuat tidak betah. Di rumah seringkali terjadi banyak masalah. Seringkali pulang permasalahan timbul bisa jadi dari anak-anak kita. Permasalahan timbul bisa jadi dari permasalahan dari istri dan suami kita. Bisa jadi permasalahan itu timbul karena lingkungan sekitar kanan kiri kita. Jadi seringkali bukan berarti semua orang pasti betah di rumah. Justru banyak juga orang yang memang tidak betah di rumah. Di rumah, sudah sampai rumah, keluar rumah untuk kumpul-kumpul dengan temannya, dengan kelompoknya, dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah, tentu banyak hal yang memang diberikan, dianjurkan oleh Nabi kita, Nabi SAW, bagaimana supaya rumah kita ini betul-betul surga kita. Rumah ini betul-betul tempat tinggal yang nyaman untuk kita. Tetapi yang terpenting bagaimana rumah kita ini adalah salah satu tempat tinggal bagaimana kita bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu salah satunya adalah bagaimana kita bisa banyak beribadah di rumah. Istiqamah untuk senantiasa menjaga keluarga kita untuk semakin taat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang diberikan cara bagaimana supaya rumah kita ini tentram, bagaimana rumah kita ini nyaman. Salah satu sebab dalam beberapa riwayat, seringkali kenapa rumah kita ini membuat kita tidak nyaman, tidak tenang, banyak permasalahan keluarga. Bisa jadi memang rumah kita ini bukan surga kita. Bisa jadi rumah kita memang dibuat oleh kita tidak nyaman. Jadi yang membuat tidak nyaman itu kita sendiri. Oleh karena itu bisa jadi
tidak nyaman itu juga karena campur tangan setan. Karena bisa jadi ya kita tidak mengikuti tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sehingga di rumah kita ini boleh dikatakan banyak penyebab permasalahan. Disitulah banyak setan mengganggu di rumah kita. Ya. Mengganggu itu bukan berarti kesurupan, mengganggu itu berarti bukan istilah kalau orang kampung itu ketempelan. Ya. Tetapi bisa jadi banyak di rumah kita bukannya malaikat yang ikut hadir bersama kita, bukannya jin muslim yang ada di rumah kita, tapi bisa jadi jin kafir ada di rumah kita, bisa jadi setan ada di rumah kita, bertempat tinggal di rumah kita, yang bisa jadi membawa dampak yang negatif terhadap rumah kita. Ada sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Aisyah, hadisnya Muslim, hadis dari riwayat Muslim dari Aisyah ya. Dan ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli syai'in sanaman wa sanamul Qur'an suratul Baqarah. Wa inna syaitana idza sami'a suratul Baqarah tuqra'u kharaja minal bait alladhi yuqra'u fihi suratul Baqarah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya segala sesuatu itu ada puncaknya. Dan puncak dari Al-Quran itu adalah surah Al-Baqarah. Ya kata Nabi, sungguh setan bila mendengar ya dibacakan surah Al-Baqarah, dia akan keluar dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Ya, dari Aisyah juga dari riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah di rumah itu, janganlah di rumah itu seperti kuburan yang tidak pernah dibacakan Al-Quran. Jika kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah dibacakan surah Al-Baqarah, maka setan tidak akan mau tinggal di rumah tersebut. Setan itu akan lari ketika dibacakan surah Al-Baqarah. Hadirin dirahmati Allah, salah satu ini anjuran Nabi. Bisa jadi di rumah kita ini tidak nyaman, bisa jadi karena ada gangguan. Gangguan itu bukan berarti mengganggu dalam bentuk kesurupan, bukan berarti ketempelan. Tetapi bisa jadi di rumah kita ini ada setan yang selalu mengganggu kita. Karena ada hadis, di beberapa hadis yang lain, di mana rumah itu dibacakan Al-Quran, maka malaikat akan hadir bersama kita, mendengarkan orang yang membaca Al-Quran. Ketika dibacakan Al-Quran di rumah kita, jin muslim akan mendengarkan, menyimak, ya, menyimak, ya, bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh manusia. Ketika kita masuk ke rumah, bahkan dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat 61, Allah ya merintahkan dalam surah An-Nur ayat 61, ketika kita masuk rumah, fasallimu ala anfusikum. Allah berfirman, ketika kita pun masuk rumah, bacalah salam ya untuk diri kamu sendiri. Jadi ketika pun kita mau masuk rumah, kita dianjurkan untuk mengucapkan salam, assalamualaikum. Tahu bahwa di rumah itu nggak ada orang, tahu di rumah itu nggak ada orang, kita ya dalam surah An-Nur itu dianjurkan membaca salam, assalamualaikum. Kenapa? Karena bisa jadi di rumah kita di situ ada jin muslim yang akan menjawab, di situ ada malaikat yang menjawab. Ini Al-Quran surah An-Nur ayat 61. Ya. Jadi salah satu anjuran dari baginda Nabi, bacalah surah Al-Baqarah di rumah kita. Bisa jadi banyak permasalahan yang kita tidak tahu kenapa. Begitu sampai rumah itu ada aja masalah. Baru pulang kerja, ya keluarga itu nggak menyambut dengan membuat kita nyaman. Kan hendaknya kita datang ke rumah itu bikin nyaman, bikin betah. Ya. Sepertinya ingin berlama-lama di rumah, sepertinya kalau di rumah ibadah itu enak. Tetapi bisa jadi sebaliknya, permasalahan begitu banyak. Hal-hal kecil bisa menjadi besar. Ya, anak-anak bisa jadi kalau udah di rumah tuh udah betah. Anak-anak pengennya keluar aja. Dan kalau pulang tuh nggak mau pulang cepat. Anak-anak tuh biasanya kita batasi jam 9 udah pulang atau jam 10 udah pulang. Anak-anak tuh nggak mau pulang cepat. Bisa jadi nggak betah di rumah. Ya baru duduk sebentar pulang sekolah pengennya pergi lagi, bisa jadi nggak nyaman rumah kita. Ibu-ibu juga yang punya suami bisa jadi pulang kerja pengennya keluar lagi,
mungkin ketemu temennya, janjian dengan temennya, ya kumpul-kumpul dengan temennya, nonton bola pun kalau perlu nggak di rumah dengan temennya. Bisa jadi mungkin ada hal-hal yang mungkin di rumah kita ini membuat tidak nyaman. Oleh karena itu salah satu anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bacakan surah Al-Baqarah, karena ketika dibacakan surah Al-Baqarah setan akan keluar dari rumah kita. Setan tidak akan mampu mendengarkan di mana di situ dibacakan surah Al-Baqarah. Walaupun surah Al-Baqarah ini sangat panjang, ya. Ya kalau kita baca cukup lama. Ya, oleh karena itu, karena ini anjuran salah satu yang berat. Kenapa berat? Ayatnya banyak. Ayatnya banyak. Tetapi tentu kita harus berikhtiar. Karena ini hadisnya sahih. Ya. Jadi di mana rumah dibacakan surah Al-Baqarah, maka setan akan keluar dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Makanya salah satu anjuran ketika misalkan ada ya orang yang akan pindah rumah, memang salah satu anjurannya dibacakan surah Al-Baqarah, ya. Salah satunya, ya bisa dengan surat-surat yang lain, bisa dengan pembacaan zikir yang lain. Tapi salah satu anjuran ketika kita pindah rumah baca surah Al-Baqarah. Hanya saja kalau kita ngundang baca surah Al-Baqarah jamaahnya kelamaan begitu. Akhirnya ketika pindah rumah ya tasyakur bin nikmah, ya bersyukur kepada Allah sebagai bentuk syukuran rumah dibacakanlah surat yang pendek. Sebagai bentuk syukur bisa jadi dibacakan surah Ar-Rahman. Ada yang dibacakan surah Yasin. Ada dibacakan surah yang lebih pendek lagi. An-Nas sampai Wadduha dipilih 12 surat saja. Ya, ada juga yang demikian. Tetapi kalau kita mampu pindah rumah, menempati kantor baru, ya bacakan surah Al-Baqarah. Supaya apa? Rumah ini diberikan ketentraman, rumah ini diberikan banyak kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena rumah yang dibacakan Al-Quran, insya Allah para malaikat jin muslim akan hadir di rumah tersebut untuk menyimak, mendengarkan ya bacaan Al-Quran dari seseorang yang membacanya. Lalu bagaimana kalau bacanya dibaca oleh orang lain yang punya rumah, nggak sempat, sibuk? Ya tentu akan lebih baik kalau kita mampu baca oleh pihak keluarga. Kalau kita tidak mampu, minta tolong yang mungkin ya punya waktu untuk membaca Al-Baqarah. Ya, dibacakan Al-Baqarah, mengundang rekan sejawat untuk bacakan surah Al-Baqarah. Ya, hadirin yang dirahmati Allah. Anjuran untuk membacakan surah Al-Baqarah ada di beberapa hadis. Ya. Dan makanya sering disebut dengan ruqyah tempat, ruqyah rumah. Makanya kalau kita ya seringkali ada hal-hal yang kurang tidak nyaman, ya di ruqyah rumah kita. Ruqyah itu artinya doa. Jadi kalau kita berbicara ruqyah jangan terkesan waduh banyak jinnya di rumahnya, banyak setannya. Ada yang kesurupan. Ya. Ruqyah itu artinya doa. Jadi memang salah satu doa yang dianjurkan oleh Nabi adalah bacakan surah Al-Baqarah di rumah kita. Baik rumah itu baru ditempatin ataupun rumah yang memang sudah lama ditempatin. Lalu bagaimana kalau rumah kita ini tidak pernah dibacakan surah Al-Baqarah? Ya sebaiknya sekalilah minimal dibacakan surah Al-Baqarah. Saya setiap hari atau setiap berapa hari, setiap minggu saya bacakan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, bahkan saya khatam dalam setahun sekali atau lebih dari sekali. Ya itu lebih dari cukup. Kenapa lebih dari cukup? Malah yang dibaca lebih dari surah Al-Baqarah. Itu lebih baik lagi. Saya kalau bulan Ramadan, saya bacakan menghatamkan Al-Quran. Tetapi kembali lagi bahwa semua yang kita bacakan, niatkan. Salah satunya adalah mengikuti sunnah Nabi. Ketika dibaca surah Al-Baqarah, niatkan bahwa saya membaca surah Al-Baqarah. Ini bagian dari sunnah Nabi supaya setan yang ada di rumah kita ini keluar. Ya, seperti orang meruqyah. Jadi kalau kita meruqyah, ada orang kesurupan, ada gangguan jin. Ketika kita baca ayat-ayat ruqyah,
tanpa diniatkan meruqyah itu tidak akan ada efek terhadap orang yang akan diruqyah. Itu bedanya. Beberapa kali misalkan saya pun ketika niat saya meruqyah seseorang, ya, baru baca bismillah, baca ta'awud basmalah, baru baca itu saja ketika diniatkan bismillahirrahmanirrahim, saya berniat mendoakan ya si fulan dijauhkan dari gangguan syaitan. Baru doa saja, baru niat untuk meruqyah saja, itu biasanya syaitan jin itu akan bereaksi dalam tubuhnya. Ada bereaksi. Tetapi berbeda ketika kita tidak diniatkan. Makanya ini penting. Jadi segala sesuatu harus diniatkan. Ya. Segala sesuatu harus diniatkan. Salat, ujug-ujug kita datang salat tanpa niatin. Ya, tidak bisa. Ujug-ujug kita puasa tanpa ada niat. Ya tidak bisa. Jadi segala sesuatu harus diawali dengan niat. Jadi ujug-ujug kita nggak makan, nggak minum, ya bukan puasa itu namanya. Mungkin bisa jadi nggak punya nasi, nggak punya beras di rumah, makanya dia nggak makan. Tapi bukan puasa. Ujug-ujug datang ke masjid, habis wudhu gerak, itu bukan sholat karena memang tidak niat sholat. Tapi kalau diniatkan sholat, mengikuti gerakan sholat, syarat dan rukun, yaitu untuk sholat. Begitu juga ketika kita akan membacakan Al-Quran, ketika kita masuk ke surah Al-Baqarah, niatkan. Ya, karena sesuai dengan tuntunan Nabi, bacakan surat Al-Baqarah untuk ya menghilangkan gangguan setan yang jin kafir yang ada di rumah kita. Maka ketika akan membaca surah Al-Baqarah, niatkan. Niat bisa kita ucapkan, dizaharkan atau disirkan. Tapi tentu kalau memungkinkan untuk memotivasi kita minimal ya diucapkan, walaupun ucapan itu bisa keras, bisa pelan. Jangan di dalam hati.